Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Ada komentar dari Erik ten Hag setelah pertandingan antara Manchester United menghadapi West Ham, pertandingan yang ketat, pertandingan yang mendebarkan. Skor 1-0, Manchester United memenangkan pertandingan 3 poin. Langsung aja gua ambil dari manunited.com. Ya, Ten Hag memiliki komentar atau pemikiran yang bercampur ya, dengan artinya ya mixed thoughts, komentar macam-macam nih tentang kemenangan tipis Manchester United. Ini diberikan ketika dia melakukan interview dengan MUTV, BBC dan juga Sky Sports. Pertama disinggung tentang fighting spirit. Ya, ini double feeling atau perasaan yang double, saya bisa bilang, karena ini sangat luar biasa. Saya sangat happy dengan kemenangan ini dan juga bagaimana kita fight bersama lagi ya. Kita mendukung satu sama lain dan kita bertindak sebagai sebuah tim. Kita memiliki beberapa peluang di babak pertama dan kita tidak menderita atau mengalami banyak counter dari West Ham. Lisandro Martinez sangat baik bertahan, menahan counter dari West Ham. Mungkin keputusan akhir ya yang dilakukan akhirnya yang tidak menciptakan gol. Artinya ya mungkin end passing atau keputusan akhir yang tidak tepat. Christian Eriksen melakukan cross dan heading dari Marcus Rashford sangat brilian. Tapi saya pikir kita seharusnya bisa mengatur pertandingan ini dengan lebih baik. Kita juga bisa menahan bola dan di babak kedua untuk tetap disiplin dalam melakukan pressing. Lalu setelahnya harus bisa lebih mengkontrol pertandingan. Sekali lagi, spirit dari tim ini sangat tinggi dan hasilnya ya, ini harus proses ya yang terus berlanjut. Ini tentu saja sangat baik untuk merasakan kalau kita bisa fight secara bersama. Kita harus meneruskan hal ini. Jadi Erik ten Hag menyinggung memang kebersamaan dari tim, terutama di babak kedua, di mana Erik ten Hag tadi menilai harusnya bisa lebih disiplin dalam melakukan pressing. Ya, gue sepakat ya. Juga kontrol pertandingan, ya, yang lepas di babak kedua, akurasi menurut gue menurun di sana. Dan ya spirit tim yang tinggi, semangat yang bagus di babak kedua ini menurut gua ya, atau tadi dikatakan juga oleh Erik ten Hag, yang akhirnya memberikan hasil di pertandingan ini berupa 3 poin. Menjaga clean sheet. Ya, tapi sepak bola ini adalah olahraga tim. Anda melakukannya secara bersama. Tentu saja ini juga tentang possession, tapi tentu saja ketika Anda tidak berada dalam possession, artinya kehilangan bola ya, ini juga harus tetap bertahan secara bersama. Ini tentang bagaimana mempertahankan gawang Anda dan Anda melakukannya secara bersama. Saya sangat happy saya melihat penampilan individu seperti David De Gea. Sangat luar biasa hari ini dengan save atau penyelamatan yang dia lakukan. Kita cukup bagus dalam mempertahankan area kita ya, kotak kita, dan kita juga memiliki kiper yang sangat brilian. Tapi ketika Anda melakukannya secara bersama, Anda memulai di depan, tapi selanjutnya Anda harus melindungi kotak Anda, artinya kotak penalti ya. Dan itu bagaimana yang kita lakukan, kita mensupport satu sama lain dan bagaimana kita juga mengcover satu sama lain. Ini memperlihatkan bagaimana motivasi kita dan saya sangat happy dengan proses ini. Sekali lagi disinggung oleh Erik ten Hag tentang penampilan individu ya. David De Gea babak kedua sangat luar biasa, dan juga kebersamaan bagaimana proses bertahan itu bukan hanya dilakukan oleh pemain bertahan, tapi juga pemain lain bagaimana mengcovering satu
satu dan lainnya. Dan ini bagaimana mensupport satu sama lainnya juga. Jadi kebersamaan itu tadi terlihat ketika tim bahu-membahu betul menjaga gawangnya ya, artinya daerah pertahanan dari Manchester United ini supaya tidak jebol oleh West Ham dan ya berhasil. Marcus Rashford yang luar biasa. Sangat fantastik bagi Manchester United untuk memiliki akademi yang sangat hebat. Sejarah yang sangat hebat juga tentang akademi. Dan di ulang tahun ke-85 selalu memainkan atau memiliki pemain muda di dalam skuad. Dan saya pikir Marcus Rashford mewakili fakta tersebut dan bisa mencetak gol yang sangat brilian. Ini tentu saja merupakan hari milestone untuk dia sebelum hari ulang tahunnya di hari Senin. Dan juga tadi itu merupakan header yang sangat brilian. Sangat sulit untuk mengatakan, tapi saya selalu melakukan yang terbaik untuk mendorong pemain untuk bisa bermain secara maksimal, untuk bisa mengembangkan lagi personalitinya dan ya memacu mereka untuk tampil lebih baik. Dan saya atau kita memiliki hubungan yang sangat baik. Saya melihat Marcus Rashford yang sangat happy, tersenyum dan menikmati pertandingan dan juga menikmati waktu di Carrington dan juga bersama tim. Tentu saja ini merupakan dasar yang baik untuk bisa perform. Ya, Marcus Rashford tadi menurut gue di babak pertama tampil sangat tajam ya, pergerakannya pun juga sangat mobile, sangat cair. Tentu saja akhirnya bisa mencetak gol. Di babak kedua sekalipun dia lebih banyak membantu pertahanan, tapi juga ketika menyerang menurut gue kecepatan itu terlihat di sisi Marcus Rashford yang menjadi salah satu senjata andalan. Juga bagaimana aksi-aksi dan juga determinasinya sangat baik, jadi bisa dijadikan tumpuan untuk melakukan penyerangan bagi tim Manchester United. Tentu saja berbeda perannya di babak pertama dan juga di babak kedua. Babak pertama lebih ke ofensif ya, artinya berusaha untuk memecah kebuntuan, mencetak gol bahkan, mencari momentum dan mencari peluang. Tapi di babak kedua lebih ke ikut sertaannya ya, terutama dalam transisi dari menyerang ke bertahan. Ikut juga membackup seorang Luke Shaw di sisi kiri, bahu-membahu ya, mengamankan daerahnya dari ancaman-ancaman pemain West Ham. Dan menurut gue malam ini tadi penampilan yang juga cukup bagus dari seorang Marcus Rashford. Kembalinya Harry Maguire. Menurut Erik ten Hag, ini penting ya. Menurut Erik ten Hag, dia mengatakan itu merupakan penampilan yang bagus. Tidak mudah ketika Anda memiliki beberapa minggu absen dan setelahnya hanya bermain 45 menit di hari Kamis. Tapi Premier League ini level yang berbeda. Lalu datang dan ya tampil di bawah tekanan, khususnya di masa-masa akhir pertandingan ini sangat sulit. Tapi kita tidak memiliki peluang untuk melakukan pergantian karena kita tidak memiliki banyak center half atau pemain back tengah di dalam atau di bangku cadangan. Tapi kita bisa survive. Dia sangat luar biasa untuk mempertahankan kotak penalti maksudnya ya. Dia adalah pemain yang luar biasa, pemain bertahan yang sangat baik. Dan kita telah melihat hal tersebut, bagaimana pentingnya dia di dalam skuad. Saya pikir dia menunjukkan attitude yang bagus, saya pikir dia menunjukkan ketahanan yang bagus, saya pikir dia menunjukkan sedikit percaya diri dan dan itu merupakan sesuatu yang bagus untuk dilihat. Wow, ternyata sekali lagi ini menurut sang pelatih dari Manchester United, manajer Manchester United, tentang Harry Maguire yang menurut Erik ten Hag dinilai tampilannya cukup bagus. Menurut gue bagaimana ya, tentu saja tadi tidak sempurna ya penampilan dari Harry Maguire, artinya memang ada beberapa error yang dilakukan, tapi secara keseluruhan menurut gue dia tampil bagus. Kenapa? Ya, bagaimana dia bisa mempertahankan daerah pertahanan dari Manchester United
kotak penalti dan juga gawang tadi cukup luar biasa. Tentu saja hasil yang dilakukan tadi ini tidak secara individu tapi secara unit, karena ya, seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag, bertahan ini bukan dengan penampilan individu kecuali penjaga gawang ya, tapi juga bagaimana lini belakang dari Manchester United juga support dari lini tengah tadi cukup solid di babak kedua, utamanya di akhir-akhir babak kedua, dalam itu tadi ya, berusaha untuk mengamankan supaya tidak kebobolan. Kebersamaan yang premium atau ikatan yang premium ini merupakan atmosfer yang sangat luar biasa, dan saya pikir Anda bisa lihat di sana ada keterikatan antara tim ya, pemain dan juga fans. Kita harus terus melakukannya dan kita harus terus membangun hal tersebut dan memperkuat lagi. Ini merupakan pekerjaan yang luar biasa dan juga investment atau investasi di dalam sebuah tim. Anda harus melakukan pendekatan yang tepat, sikap yang baik, dan juga bekerja sama. Anda bisa melihat ini berkembang dari pertandingan ke pertandingan, dan Anda kalau itu diteruskan Anda bisa mendapatkan sukses. Wow, ya tadi gue melihat memang bukan hanya di pertandingan tadi, memang beberapa pertandingan Manchester United ini bagaimana bonding atau keterikatan kebersamaan dari tim ini terlihat betul berbeda dari musim lalu kalau menurut gue. Jadi secara kualitas tentu saja setiap pemain ini punya kapasitas yang berbeda-beda, tapi sepak bola ini adalah permainan tim, dan gua melihat keterikatan dan juga kebersamaan dari tim itu memang terlihat, sehingga kalau ada kekurangan dari 1-2 pemain lain pun juga bisa menutupinya secara kolektif, dan menurut gua ini yang dibutuhkan untuk sukses. Tidak hanya mengandalkan 1-2 pemain ya, tapi betul-betul bisa bergerak, berproses, maju terus bersama sebagai sebuah tim. Disinggung terakhir ini tentang Pep Guardiola yang mengatakan Manchester United akan kembali. Erik ten Hag mengatakan, saya pikir ini terlalu cepat. Babak pertama saya harus memberikan kritik ya. Saya juga mengatakan para pemain, kita harus bisa mengatur hal tersebut lebih baik, artinya penampilan di babak kedua. Tapi spirit yang kita miliki sangat luar biasa. Juga kita memiliki kualitas untuk mencetak banyak gol. Dan kita punya sepak bola menyerang. Dan faktanya kita harus terus berkembang. Tapi kalau kita terus melakukannya, saya pikir kita ada di arah yang tepat. Tapi untuk memberikan ancaman untuk mereka, saya pikir ini masih panjang, artinya ancaman untuk Manchester City ya secara spesifik. Sepakat gue bagaimana memang Pep Guardiola ini sudah sangat matang dengan Manchester City-nya, bukan 1-2 musim terakhir saja, tapi dia sudah sangat paham, sudah sangat kukunya menancap sangat dalam, kurang lebih demikian ya, di tim Manchester City. Jadi dia sangat paham apa saja yang harus dibangun, apa saja yang harus diperbaiki, dan yang lebih penting juga para pemain dari Manchester City ini sudah paham apa yang diingini oleh Pep Guardiola. Jadi sistemnya sudah jalan betul. Bisa terlihat dari bagaimana kualitas permainan dari Manchester City. Bisa dilihat juga hasilnya bagaimana, di mana mereka sekarang di papan klasemen, bahkan di beberapa tahun terakhir. Bagaimana dengan Manchester United? Sepakat apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag? Gue sepakat ya, artinya memang sudah melihat atau menuju ke arah yang baik, tapi masih ada gap yang harus dipenuhi, yang harus dikejar, dan tentu saja ini membutuhkan proses. Artinya apa? Membutuhkan kesabaran dan juga membutuhkan waktu. Sebelum gue akhirin, ini gue ingin memperlihatkan bagaimana tadi pertandingan Manchester United. Ini gue ambil dari United eksklusif. Ternyata ada statistik tentang pemain tengah yang memiliki kontribusi di pertahanan ya. Ada Casemiro, Bruno, dan juga Eriksen. Bahkan Scott McTominay juga memiliki peran di sana. Aerial duels itu Casemiro banyak memenangkan. Begitupun juga Scott McTominay. Ground duels Bruno Fernandes 10. Wow, itu paling banyak sekali ya Bruno Fernandes. Tackles juga Bruno Fernandes. Ball recover
Casemiro, Bruno, Eriksen, dan Scott McTominay. Ini Casemiro, Bruno, Eriksen cukup banyak ya. Dan terakhir clearance ini banyak oleh Casemiro. Selain ini, gue juga melihat statistik dari WhoScored defensive clearance. Ternyata yang paling banyak ini Harry Maguire. Juga block shotnya tuh cukup banyak ya, 3. Yang terbanyak tentu saja seorang Lisandro Martinez. Jadi Harry Maguire ini block shotnya atau memblok shot itu lebih terbanyak nomor 2 setelah Lisandro Martinez. Clearance-nya dia sangat dominan ya, 8, luar biasa. Lalu total tackles Bruno Fernandes paling banyak, lalu diikuti oleh Diogo Dalot dan ada Luke Shaw. Interception Diogo Dalot yang terbanyak. Diogo Dalot ini total tackles, interception dan juga clearance rata-rata ini jumlahnya cukup besar ya. Sehingga mungkin dinilai memiliki peran yang cukup besar juga, paling besar mungkin di lini belakang. Tapi tentu saja secara unit 4 pemain belakang Manchester United tadi menurut gua tampil luar biasa. Key passes Diogo Dalot 4. Wow, Christian Eriksen 3. Diogo Dalot tampil luar biasa. Sementara shots, total tembakan ya, Cristiano Ronaldo memimpin dengan 6, lalu Marcus Rashford 5. Tentu saja Marcus Rashford dari 5 shot itu ada 2 yang on target dan 1 gol ya. Sementara Cristiano Ronaldo dari 6 hanya 1 yang on target. Ini merupakan rating dari SofaScore. Pemain terbaiknya atau nilai tertinggi rating ini diperoleh oleh Diogo Dalot. Sementara 4 pemain lainnya di lini belakang nilainya juga cukup tinggi ya, 7,9, 7,9. Wow, lini belakang Manchester United tadi memang cukup solid. Dan dari WhoScored juga sama, Diogo Dalot 8,3. Lalu ada Harry Maguire 7,8. Lisandro Martinez 7,6, Luke Shaw 7,3. Ya tentu saja mereka atau ya 2 WhoScored dan juga SofaScore ini memiliki penilaian yang berbeda, artinya komponennya, cuman hasilnya ternyata sama ya. Jadi nilai tertinggi ini diraih oleh Diogo Dalot. Bagaimana menurut gua? Menurut gua susah ya, karena gue lebih menilai 4 pemain belakang Manchester United termasuk kiper tadi tampil luar biasa. Cuman harus memilih pemain terbaik. Kalau saya harus memilih pemain terbaik ringan amatir adalah gue sulit memilih antara Diogo Dalot dan juga David De Gea. Diogo Dalot tadi tampil excellence, menyerang dan bertahan ya, cukup krusial di babak pertama menyerangnya, di babak kedua bertahannya. Tapi David De Gea juga penyelamatannya itu sangat menentukan hasil dari pertandingan tadi. 2 penyelamatan yang sangat gemilang sehingga sulit gue untuk memilih di antara duanya ini, antara Diogo Dalot dan juga David De Gea. Tapi menurut Sobat Football United, siapa man of the match-nya? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.